Hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama gue Intan Harja hari ini in a very special episode in Harper Galaxy. Kita masih ngomongin Bangtan Army hari ini. Pokoknya kalau gue duduk di sini itu berarti kebanyakan bakalan ngomongin mereka. Tapi hari ini tanggal 12 September bukan hari biasa. Seperti biasa gue udah punya kertas di tangan gue. Kira-kira kertas ini apa? Kertas ini adalah surat terbuka untuk Kim Namjoon karena hari ini adalah Kim Namjoon Day. Hari ini Uri Leader Kim Namjoon ulang tahun dan usianya sudah genap 28 tahun. Ini adalah usia yang biasanya nih kalau cowok-cowok Indonesia ya kan guys, ini adalah udah mulai cari pacar yang serius ya kan? Karena kayak 1-2 tahun dari usia segitu tuh menuju ke pernikahan. Ya udah begitu. Apakah Kim Namjoon juga udah ada yang diseriusin? Itu stand-standnya mohon mempersiapkan mental masing-masing dari sekarang ya. Ini udah usia-usianya rentan ya, udah gak mungkin sendirian terus ya kan. Hartanya banyak, bergelimang tuh harus yang ngurusin. Kok ngomongin harta, gue diketahui banget materinya. Oke lah, sebelum kita bahas ulang tahun Kim Namjoon hari ini, jangan lupa untuk subscribe dulu YouTube channel gue. 1, 2, 3. Thank you. Oke. Today I don't have any cake. Salahin Riris. Dia nggak ingetin gue untuk beli cake untuk Kim Namjoon sebelum. Riris kenapa sih lo? Sensi banget. Tapi tetap deep down inside my heart kita anggap aja hari ini kita ada tiup kue ya, tiup dari untuk Kim Namjoon. Anyway, hari ini seorang laki-laki berasal dari Ilsan, genap berusia 28 tahun, namanya Kim Namjoon. Kita kenal juga dengan sebutan RM. Army biasa manggilnya Uri Presiden atau Uri Leader. Sedikit cerita tentang Kim Namjoon, gimana awalnya gue awalnya tahu Kim Namjoon tuh Jadi awalnya gue tahu Kim Namjoon tuh, gue dulu awalnya tuh tahu RM ya. Satu-satunya member BTS yang gue tahu sebelum gue jadi ARMY ya. Yang gue tahu adalah RM. Karena RM ini sering banget diomongin sama nyokap gue ya. Kita tahu RM ini emang leadernya Bangtan, jadi dia emang paling sering kayak mungkin kayak speak di mana-mana gitu kan, kayak ngasih speech dan lain sebagainya itu paling sering pasti RM. Makanya nyokap gue yang secara general itu cinta banget sama manusia-manusia pintar, sangat sering nyebut-nyebut si RM ini. Dari dulu gue belum jadi ARMY, jadi setiap kali ada apa aja gitu kan, misalnya Bangtan abis speech di PBB atau Bangtan abis ngapain tuh nyokap gue paling sering mention si RM ini, paling sering nyeritain si RM tuh ngasih pidato isinya apa gitu lah. Dan yang paling gue ingat tentang RM adalah ketika nyokap gue bilang bahwa leadernya Bangtan ini adalah salah satu manusia tercerdas di Korea karena memiliki IQ 148, dimana kebanyakan manusia IQ-nya itu 100 sampai 120. Jadi dia tuh udah melampauinya gila-gilaan. Itu yang gue paling ingat tentang si RM ini. Makanya gue pertama kali sebenarnya begitu gue jadi ARMY, pertama kali yang gue suka banget duluan itu adalah RM karena dia paling familiar, secara sering disebut-sebut sama nyokap gue sebelum akhirnya gue berselingkuh gara-gara kasus peniti si Kim Taehyung. Itu nanti lagi ceritanya ya. Tapi intinya dia itu kesukaan gue yang pertama kan. Terus sedikit cerita tentang RM. Jadi RM ini dia adalah member pertamanya Bangtan. Jadi di tahun 2010 RM ini didapuk sama Bang PD untuk masuk ke Bangtan dan menjadi member Bangtan pertama. Setelah sebelumnya RM ini emang udah aktif banget sebagai rapper underground di Korea gitu loh. Pernah juga gabung jadi salah satu member di, gua lupa namanya ya, kita harus baca ya. Ya, dia juga pernah bergabung di Ranch Randa di tahun 2007. Terus pernah juga gabung dengan beberapa geng rap lain. Sehingga Kim Namjoon ini emang udah sangat familiar sama dunia musik. Jadi waktu masuk
tahun 2010 jadi membernya Bangtan. Untuk gabung jadi idol nih bukan something yang new untuk seorang RM. Terus gue juga inget ya, jadi setelah Bangtan ini terbentuk, kan mereka kan mengalami suka duka yang luar biasa berat gitu ya di setelah debut tahun 2013. Itu gue inget banget. Salah satu video yang juga bikin gue makin cinta sama Namjoon adalah ketika, pasti teman-teman juga tahu ya, ketika Namjoon tuh di tahun 2013 atau 14 kalau nggak salah ya, pokoknya udah debut aja, dia pernah di prank sama teman-teman di Big Hit gitu ya, termasuk sama BTS, pasti sama Bangtan ya. Jadi dia pernah di prank, dipanggil sama Bang PD itu untuk ditanyain apakah intinya tuh apakah kamu yakin pengen terus berkarir sama Bangtan gitu. Sedangkan kita mengetahui pada saat itu Bangtan tuh punya banyak banget masalah lah ya, punya banyak banget ujian dan tantangan yang sangat berat, dan memang pada saat itu kondisinya belum diterima di industri musik Korea gitu loh. Nah, secara Namjoon ini dianggap sebagai salah satu rapper yang sangat mungkin untuk punya, istilahnya tuh kalau dia bersolo karir mungkin tuh bakalan kayak pecah banget gitu loh karirnya, mungkin bakal kayak gitu. Nah, jadi dia pernah di prank, dipanggil sama Bang PD, ditawarin mau pilih Bangtan atau mau pilih solo karir gitu loh. Ini ditanya berkali-kali, dia tetap jawabannya pilih bersama Bangtan. Itu adalah salah satu kejadian yang bikin gue kayak cinta banget sih sama makin cinta gitu waktu sama RM, karena gue ngeliat kayak gila ya, ada kesetiaan dan faith di dalam orang ini terhadap keluarganya. Dalam hal ini adalah member lain di Bangtan. Maksudnya ada kesetiaan juga di dalam situ yang dia kasih lihat secara dia udah ditunjuk sebagai pemimpin dari boyband ini. Kayak dia tahu walaupun gue tuh mungkin kalau bersolo karir chance-nya akan lebih tinggi untuk bisa sukses, tapi ada sebuah amanah yang udah dititipin ke gue, yaitu untuk nge-lead boyband yang lagi kesusahan ini, dan dia tetap milih stick di situ. Itu yang bikin gue kayak tersentuh banget sih waktu itu. Itu gue nggak pernah lupa. Gue nggak tahu ya kalau kalian mungkin punya edisi Namjoon yang lain, tapi itu salah satu yang meaningful banget buat gue, dan itu inspiring sekali, very very inspiring buat gue. Nggak cuma itu, salah satu hal yang perlu kita tahu tentang Namjoon juga udah pasti adalah hobi-hobinya yang unik-unik. Hobinya kayak seneng banget ke museum, seneng banget sama segala sesuatu hal yang berhubungan dengan art, hobi banget baca buku, seneng banget main sepeda, seneng banget pergi ke taman, seneng banget duduk di pinggir lake sambil baca buku. Itu adalah salah satu hobinya Namjoon, di mana kegiatan Namjoon ini sama teman-teman ARMY yang juga kebetulan punya jalur yang sama kayak Namjoon, kita sering nyebutnya kayak kalau lagi pingin melakukan atau nyontoh kegiatan-kegiatan dilakukan sama Namjoon, kita sering nyebutnya kegiatan Namjooning namanya gitu. Gue sih belum pernah coba sih, tadinya gue hari ini pengen Namjooning, tapi rada susah ya Bo, nyari museum di BSD tuh kagak ada. Satu-satunya ada gue baca di Google itu museum moto-moto punyanya Boy William, tapi udah tutup ya. Jadi bingung mau ke museum tuh di mana di BSD gitu. Jadi nggak jadi Namjooning. Kalau pinggiran lake gitu gue udah temu tuh ada di Vanya Park ya kan. Jadi tadinya tuh gue sama teman-teman ARMY hari ini kayak pengen ke museum gitu kan. Terus duduk-duduk ngopi-ngopi gitu kan, kesukaannya dia. Terus abis itu pengen ke lake abis itu tadinya gitu, tapi ya udah dari rencana awalnya dia gagal ya karena nggak bisa menemukan museum seperti itu. Lalu apalagi ya yang perlu kita ketahui tentang Namjoon? Tidak lupa ya, di balik karismanya sebagai seorang leader dan pemikirannya yang sangat indah itu ya, Namjoon adalah seorang yang sangat lebar dan selebor ya kan. Jadi dia itu hobinya mecah-mecahin barang, jatuh-jatuhin barang. Hobinya dia tuh pokoknya merusak segala sesuatu, sehingga member tuh kalau minta pegangin barang gitu yang kayak berharga, udah pasti jangan suruh pegang sama dia. Jadi apabila Anda mungkin saat ini sedang dekat dengan Kim Namjoon, hati-hati jangan menitipkan barang berharga karena nanti pasti rusak.